Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Widi di pelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas tentang makna proklamasi kemerdekaan. Proklamasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu proklamatio, yang artinya pengumuman kepada seluruh rakyat. Proklamasi dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pembacaan teks proklamasi ini merupakan pertanda bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah merdeka atau terbebas dari segala bentuk penjajahan. Peristiwa ini biasa disebut dengan proklamasi kemerdekaan. Sedangkan tokoh yang mengumandangkan proklamasi kemerdekaan ini adalah Bapak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, yang mana mereka berdua disebut sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Teks proklamasi ini diketik oleh Sayuti Melik di rumah Laksamana Maeda, yang merupakan perwira tinggi dari Jepang. Proklamasi kemerdekaan dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan memanfaatkan momen terjadinya kekosongan kekuasaan. Ketika itu, bangsa Jepang menyerah kepada sekutu karena adanya bom atom di dua daerah yang vital di negara Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Karena mendengar kabar tentang itu, maka Bapak Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan membacakan teks proklamasi tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah: yang pertama, proklamasi berarti pernyataan kebebasan, yaitu bebas dari kekangan dan penindasan bangsa asing yang sudah lama membelenggu. Hal ini juga mengartikan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berdaulat, artinya bangsa yang harus memiliki tanggung jawab sendiri dalam hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah proklamasi berarti kembali menjadi subjek. Maksudnya, bangsa Indonesia bukan lagi menjadi budak penjajah dan bukan lagi menjadi pelayan bangsa asing. Akan tetapi, bangsa Indonesia sudah mampu berdiri sendiri untuk mencapai tujuan nasional bangsa. Yang ketiga adalah proklamasi berarti kembali menjadi tuan rumah. Maksudnya, bangsa Indonesia dapat mengatur sendiri bangsa dan negaranya tanpa campur tangan bangsa lain, sehingga bangsa Indonesia mampu untuk hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Yang keempat adalah proklamasi berarti tanggung jawab terhadap bangsa dan tanah air, anak cucu, generasi muda, dan Tuhan Yang Maha Esa. Mengingat proklamasi kemerdekaan itu sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia, yang berarti kemerdekaan merupakan hasil jerih payah seluruh rakyat dalam mengusir penjajah dan memperjuangkan haknya, bukan hadiah dari bangsa lain. Makna proklamasi yang terakhir adalah proklamasi berarti hari depan yang cerah.
perlu diingat kembali bahwa proklamasi kemerdekaan bagi suatu bangsa itu merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya, dan untuk dapat meraihnya dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Sehingga kita sebagai generasi penerus para pahlawan terdahulu, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Ya anak-anak, itu saja yang dapat Owi disampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.